Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang mulai diakumulasi Vanguard setelah rencana merger makin jelas. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, saya akan baca dulu satu artikel dengan judul yang curi start borong saham Friend dan XL saat merger memasuki babak baru. Jadi aksi borong saham Friend dan XL diam-diam dilakukan oleh salah satu investor kakap di tengah rencana merger yang tengah memasuki tahap uji tuntas. Jadi wacana untuk merger saham Friend dan XL masih terus bergulir. Jadi saat ini sudah mulai lebih jelas rencana mergernya, bukan rumor lagi. Terkait dengan rencana merger, Friend dan XL telah melakukan penandatanganan MOU tidak mengikat pada tanggal 15 Mei tahun 2024 kemarin. Kesepakatan ini terkait rencana menciptakan entitas baru. Dan berdasarkan data Bloomberg, The Vanguard Group baru saja memborong baik saham XL maupun saham Friend. Jadi Vanguard baru memborong 95,78 juta saham Friend pada Rabu tanggal 19 Juni ini. Jadi selain Friend, bisa kita baca di sini, Vanguard diam-diam getol memborong saham Friend dan XL dalam 2 bulan terakhir. Jadi Vanguard walaupun ini masih belum pasti atau belum ada kepastian untuk merger, tapi pelan-pelan sudah mulai akumulasi 2 bulan terakhir. Tapi untuk Friend saya tidak bahas di video ini karena jika kita perhatikan Friend saat ini cara pergerakan tidak menarik karena masuk ke pemantauan khusus. Bisa kita lihat karena sebelumnya tertahan terus di 50. Setelah masuk pemantauan khusus sempat menyentuh sekitar 27. Saat ini memang mulai bangkit, tapi menurut saya masih sangat beresiko apabila teman-teman ingin coba entry saham yang masuk pemantauan khusus. Jadi saya akan coba bahas XL dulu. XL jika kita perhatikan minggu ini berhasil rebound. Jadi belum sempat masuk ke zona support 2000 sampai 2050. Satu minggu ini XL berhasil rebound setelah menyentuh 2080. Hari Jumat naik 1% lebih ke 2180. Sempat masuk ke zona resisten di sekitar 2200 sampai 2220. Tapi ingat, cara teknikal ini masih belum aman walaupun 3 hari terakhir mulai rebound karena bisa saja hanya teknikal rebound sementara. Apalagi jika kita lihat ini masih bergerak sangat downtrend, garis EMA 50 pun saat ini mulai bergerak turun. Dan di atas zona resistennya masih ada resisten di EMA 150 di sekitar 2290. Jadi walaupun terlihat Vanguard masih terus akumulasi, menurut saya tetap apabila mau entry harus wait and see dulu. Apalagi jika kita perhatikan di sini, asing terpantau masih terus distribusi saham XL 1 minggu terakhir ini. Dan di broker summary kenaikan 1% lebih ini juga bukannya ada akumulasi, malah masih terpantau ada distribusi. Jadi apabila teman-teman minggu ini sudah bersih dapat sekitar 2080 sampai 2100, tetap harus pantau terus pergerakan dari saham XL. Apabila minggu depan terpantau XL mencoba untuk melewati zona ini masih gagal, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun menuju zona sekitar 2000 sampai 2050. Jadi yang sudah punya harus jaga terus saham yang teman-teman punya, jangan sampai sudah profit malah kembali break even atau malah loss. Sedangkan untuk teman-teman saat ini ingin coba entry saham XL, menurut saya juga wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil melewati zona ini, atau tunggu kembali untuk spekulatif buy di sekitar zona 2000 sampai 2050. Dan selanjutnya saya coba analisa saham LSIP yang jika kita lihat 1 minggu terakhir ini juga mencoba untuk bangkit. Jadi LSIP secara pergerakan bisa kita lihat ini bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat bertahan dari rebound dari 850, tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50-150, LSP selalu gagal. Saat ini masih terus membentuk low. Jadi bisa kita lihat sempat menyentuh 800 berhasil rebound, tapi rebound hanya sementara, lanjut turun menembus 800. Saat ini menyentuh 750 berhasil rebound, tapi tetap menurut saya harus hati-hati, bisa saja itu juga technical rebound sementara dan melanjutkan low-nya. Jadi untuk yang belum entry sama LSIP pengen coba entry, wait and see dulu minggu depan. Apabila berhasil break 800, menurut saya LSIP menarik untuk coba entry untuk swing karena ada potensi udah mulai terbentuk high low. Tapi jika terpantau ternyata minggu depan
gagal naik di atas 800 mulai melemah, teman-teman harus hati-hati, ada potensi untuk kembali turun mengetes 750. Dan memang candle hari Jumat kemarin lumayan solid, dan jika kita lihat di broker summary, kenaikan 3% lebih ini memang ini ada akumulasi. Dan asing yang sebelum distribusi hari Jumat kemarin masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah bisa hold terus selama 750 tidak tembus. Tapi untuk yang belum sempat entry dan baru mau coba entry minggu depan, wait and see dulu, lihat apakah LSP berhasil naik di atas 800 minggu depan. Apabila berhasil break 800, menurut saya menarik untuk coba entry untuk trading jangka pendek atau swing dengan target jangka pendek di garis EMA 50 sampai 850. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata setelah berhasil naik mengatas garis EMA 50 sampai 850, apabila ternyata masih gagal break, pertimbangkan untuk keluar. Karena secara pergerakan ini belum ada konfirmasi akan mulai reversal selama belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham Medco yang bisa kita lihat. Satu minggu ini juga mencoba untuk bangkit. Untuk Medco hari Kamis sempat menyentuh atau mendekati 1200 di sekitar 1205. Hari Jumat kembali naik 3% lebih ke 1280. Jadi saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Tapi bisa kita lihat di atasnya saat ini ada resisten di garis EMA 150 di sekitar 1300. Seperti biasa, selama masih gagal naik di atas garis EMA 150 atau garis EMA 50, secara pergerakan saham tersebut masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Karena bisa saja juga hanya technical rebound sementara. Sekarang kita coba lihat secara teknikal, secara bandamologi. Bisa kita lihat untuk Medco, 2 hari terakhir asing kembali masuk akumulasi. Tapi di broker summary jika kita lihat ini terpantau tidak ada akumulasi. Jadi walaupun ada kenaikan, ini tidak begitu oke, karena ada terpantau sedikit distribusi. Jadi walaupun asing masuk akumulasi, tapi di broker summary ini ada distribusi. Dan tetap menurut saya harus hati-hati. Minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengatas 1300, tapi jika terpantau belum ada akumulasi lanjutan untuk Medco, maka potensi untuk 1300 seperti masih akan kecil. Jadi bisa saja kenaikan minggu ini hanya tactical rebound sementara setelah turun lumayan dalam dari sekitar 1450 sampai sekitar 1200-an. Dan apabila teman-teman sudah masih dapat sekitar 1200-an, pertimbangkan untuk keluar apabila minggu depan Medco ternyata gagal naik di atas 1300. Ingat, apabila ternyata mencoba break 1300 masih gagal, maka Medco masih ada potensi untuk melanjutkan low-nya. Jadi pertimbangkan untuk keluar apabila gagal menembus 1300. Yang ingin coba entry minggu depan juga menurut saya wait and see dulu. Ingat, jangan sampai teman-teman entry di sekitar 1300 dan ternyata gagal break dan mulai melemah, teman-teman akan loss lumayan dalam apabila ternyata dari 1300 turun kembali mendekati 1200. Jadi yang belum coba entry, wait and see, lihat apakah minggu depan Medco berhasil break 1300. Apabila berhasil break, teman-teman baru coba ikut entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.